Apa kabar semua sobat komputer HP? Kali ini kita akan bahas tentang iPhone 11 masih bagus nggak bang buat dibeli di tahun ini. Ya, iPhone 11 adalah salah satu line up iPhone yang mungkin masih jadi primadona buat tahun 2024 ini. Padahal untuk harga barunya juga masih ada di iBox ataupun di Gmap. Namun untuk harga barunya masih cukup overpriced ya, di angka 7-8 juta rupiah. Padahal di harga tersebut kita bisa dapat iPhone yang lebih bagus dibandingkan iPhone 11 ini. Nah, ngomongin iPhone 11 pastinya kita akan bahas lebih detail dalam video kita kali ini. Dimana iPhone 11 ini adalah iPhone base model tahun 2019, dimana dirilis berbarengan dengan iPhone Pro modelnya, yakni adalah iPhone 11 Pro dan juga 11 Pro Max. Nah, untuk iPhone 11 ini sendiri harganya juga tergolong cukup murah untuk harga secondnya, tetapi apakah masih bagus dan masih worth it buat diambil atau mendingan iPhone 12? Ya, kita akan bahas lebih detail di video kita kali ini. Untuk alasan yang pertama adalah desain dan juga layarnya, dimana untuk pertimbangan pertama sebelum kalian beli iPhone 11 ini adalah dari desain dan juga layarnya. Dimana untuk desainnya ini masih old school ya, dimana desainnya masih curve, belum flat design ala iPhone 5 series layaknya iPhone 12, iPhone 13, ataupun iPhone yang lebih baru, iPhone 15 ataupun iPhone 16 yang akan dirilis di tahun 2024 ini. Dimana iPhone 11 ini ukurannya juga masih terbilang sama, layaknya iPhone XR, iPhone 12, iPhone 13, yakni menggunakan ukuran 6,1 inch, yang tentunya sudah menggunakan Face ID pada bagian depan untuk keamanan dari iPhone 11 ini. Dan sudah menggunakan material kaca untuk bagian depan dan juga belakang, sehingga iPhone 11 ini juga sudah mendukung untuk fast charging dan juga wireless charging. Cuman kekurangannya ada pada desainnya yang terlihat jadul dibandingkan iPhone yang lebih baru. Meskipun pada kamera utamanya sudah menggunakan dua lensa ya. Tetapi untuk layarnya sendiri, iPhone 11 ini masih memiliki layar yang berkualitas sama persis dengan iPhone generasi sebelumnya, yakni adalah iPhone XR dengan tipe layar LCD IPS atau Apple nyebutnya Liquid Retina IPS LCD dengan 625 nits dengan ukuran 6,1 inch dengan resolusi 720p yang terbilang cukup rendah buat tahun 2024 atau tahun ini ataupun tahun depannya. Meskipun untuk pemakaian sehari-hari saya rasa juga nggak ada kendala sama sekali, masih enak, masih nyaman menggunakan resolusi 720p pada iPhone 11 ini. Cuman kalau dari ukuran iPhone, tentunya ini masih di bawah standar ya. Rata-rata untuk iPhone 12, 13, 14, 15 untuk iPhone base model itu sudah menggunakan layar panel OLED dengan resolusi Full HD+. Tapi meskipun begitu, iPhone dengan layar LCD IPS tentunya ada keuntungannya, yakni biaya perbaikan atau replacementnya lebih murah dibandingkan layar berpanel OLED. Kemudian masuk ke poin yang kedua untuk pertimbangan kalian adalah spesifikasinya, di mana iPhone 11 ini adalah iPhone keluaran 5 tahun yang lalu. Karena di tahun 2024 ini adalah tahun kelima buat iPhone 11 series. Di mana iPhone 11 ini menggunakan chipset Apple A13 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer, CPU sudah hexa-core Apple GPU 4 core graphics dengan RAM 4GB. Yang saya rasa untuk multitasking juga masih cukup lancar menggunakan prosesor Apple A13 Bionic dan juga RAM 4GB. Untuk pilihan storage paling kecil 64GB, paling gede 256GB. Untuk penggunaan sehari-hari saya sarankan minimal ya 128GB karena iOS juga makin lama makin ngembang, aplikasi juga makin gede-gede. Dan secara baterai, iPhone 11 ini dibekali dengan baterai berkapasitas 3110 mAh yang terbilang cukup lumayan untuk kelas iPhone base model. Dimana untuk iPhone XR masih di bawah 3000 mAh, iPhone 12 malah turun di bawah 2815 mAh. Yang terbilang lebih kecil lagi dibandingkan iPhone 11 ini sebagai iPhone base model. Kemudian dari spek kamera, iPhone 11 ini dibekali dengan dua lensa pada kamera utamanya yang sudah disusun seperti ini ya. Dan ini dipakai juga pada iPhone 12 dan baru dirubah di iPhone 13, dirubah jadi susunannya secara diagonal. Untuk iPhone 11 ini, masing-masing lensa memiliki ukuran 12 megapiksel baik lensa wide, ultra wide, dan juga untuk kamera depannya atau selfie kameranya masing-masing berukuran 12 megapiksel, dan untuk kamera utamanya sudah memiliki optical image stabilizer untuk kamera lensa wide-nya. Sudah mendukung fitur HDR dan untuk perekaman video pada iPhone 11 ini bisa merekam maksimal di 4K 60fps dan sudah mendukung untuk stereo sound recorder. Dan untuk kamera depannya sudah include dengan True Depth kamera dan juga biometric sensor untuk Face ID. Sudah mendukung HDR dan untuk perekaman video atau untuk merekam video menggunakan selfie kameranya sudah bisa maksimal di 4K 60fps. Sudah ada juga
Electronic Image Stabilizer untuk menstabilkan gambar pada saat kalian merekam menggunakan kamera dari iPhone 11 ini. Secara fitur juga nggak terlalu banyak sebenarnya untuk iPhone 11 ini. Sudah mendukung fitur Dual SIM, Dual Nano plus eSIM ataupun Dual Nano plus Nano SIM untuk region China ataupun Hong Kong. Sudah mendukung IP68 water resistant, Apple Pay NFC, fast charging, wireless charging, semuanya sudah didukung pada iPhone 11 ini. Sayangnya untuk jaringan 5G belum didukung pada iPhone ini ya. Baik iPhone 11 biasa ataupun iPhone 11 Pro Series belum mendukung untuk jaringan 5G. Minimal untuk bisa menggunakan jaringan 5G adalah kalian wajib beli iPhone 12 series atau yang lebih baru. Jadi poin kedua adalah pertimbangannya adalah spesifikasinya. Meskipun secara spek iPhone ini adalah iPhone 5 tahun yang lalu, tetapi untuk menjalankan berbagai aplikasi ataupun game ini masih cukup lancar dan bisa dioptimalkan kalau kalian memang mau pakai iPhone ini. Kita masuk poin yang terakhir adalah iOS dan juga harganya yang bisa jadi pertimbangan buat kalian. Dimana untuk iOS, iPhone 11 ini bisa dibilang adalah tahun terakhir tahun ini, tahun 2024. Dimana bisa jadi di tahun 2024 di iOS versi 18 adalah tahun terakhir untuk dapat jatah update iOS terbaru. Karena kebanyakan produk Apple didukung selama 5 kali update atau selama 5 tahun. Ya beda lagi kalau didukung selama 6 tahun layaknya iPhone XR ataupun iPhone XS yang dirumorkan akan masih kebagian update iOS versi 18 di tahun 2024 ini. Ya kita tunggu saja tahun 2025 di iOS versi 19 apakah iPhone 11 series atau semua device yang menggunakan Apple A13 Bionic masih dapat jatah update iOS terbaru di tahun depan. Kalau untuk tahun ini pastinya masih dapat karena memang memasuki tahun yang kelima buat iPhone dengan chipset Apple A13 Bionic. Untuk harganya sendiri saya rasa kurang worth it, dimana iPhone 11 ini untuk harga barunya juga masih tergolong mahal. Di angka 7-8 jutaan untuk harga baru iPhone 11 kapasitas 64GB atau yang 128GB garansi resmi Indonesia. Untuk beli iPhone 11 saya rasa lebih baik beli yang second saja di angka 5-6 jutaan. Yang tentunya lebih worth it. Cuman sayang saja ya, karena tahun ini adalah tahun terakhir buat update iOS terbaru di iPhone 11 series. Ya minimal iPhone 12 atau iPhone 13 sajalah untuk tahun 2024 ini untuk penggunaan yang lebih enak dan nyaman, dengan catatan kalau kalian memang punya budget buat iPhone 12 atau iPhone 13. Untuk iPhone 12 sendiri budget iPhone 12 second di angka 7 jutaan. Tetapi kalau kalian memang hanya punya budget buat beli iPhone 11 ini, tentunya bisa kalian tabung terlebih dahulu. Sambil nabung kalian bisa dapat iPhone yang lebih baik di akhir tahun 2024 ini. Kalau kalian mau sabar ya, kalau nggak mau sabar punya budget yang hanya cukup buat iPhone 11 ini juga nggak masalah buat ambil iPhone 11 ini. Jadi poin kesimpulannya iPhone 11 masih bagus nggak buat dibeli, tentunya dari segi layar dan juga desain kurang worth it buat kalian ambil atau kurang bagus buat kalian beli. Cuman kalau dari segi spesifikasi masih cukup mumpuni buat tahun 2024 ataupun tahun 2025 tahun depan. Dari sisi iOS kurang dan juga dari sisi harga terbilang cukup overpriced untuk harga iPhone 11 yang setidaknya adalah iPhone 5 tahun yang lalu. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan terima kasih. Sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.